kaum muslimin itu sekarang ini harus mengerti fikih. Di satu sisi ya, tidak berarti bahwa semua orang harus menjadi fakih, tapi bahwa pemahaman tentang fikih khususnya muamalah ini menjadi penting karena kita hidup di dalam sistem yang sama sekali mengabaikan aturan-aturan yang ditetapkan oleh Allah SWT dan Rasulullah. Wala haula wala quwata illa billah. Ahad pekan ini kita melihat bahwa ada 10 pasar muamalah yang diselenggarakan oleh jamaah-jamaah muslimin di berbagai kota, dan sudah barang tentu ini secara syariat adalah satu kemajuan, satu perkembangan yang sangat menggembirakan bagi kita semua, karena dari semula pasar muamalah yang mungkin hanya 1-2 ini berlangsung di 10 tempat secara serentak. Namun demikian, perlu kita selalu ingat bahwa tujuan kita bukanlah menyelenggarakan pasar muamalah itu sendiri. Tujuan kita bukanlah menghidupkan kembali muamalah. Tujuan kita adalah menegakkan syariat Islam. Dan tujuan kita itu berarti adalah bahwa kita mengembalikan tunduk patuhan umat Islam kepada Allah SWT. Dan karena itu saya ingat Syekh Umar satu kali mengatakan bahwa tolak ukur keberhasilan kita adalah seberapa kita semakin dekat kepada Allah SWT. Jadi di dalam perjalanan kita menghadirkan kembali syariat Islam itu adalah bagian dari setiap pribadi kita untuk berjalan menuju mendekat kepada Allah SWT. Dan ukuran kedekatan kita kepada Allah SWT adalah seberapa jauh kita semakin mengandalkan hanya Allah SWT. Ya, jadi apa yang disebut sebagai tawakal, apa yang disebut sebagai takwa, dan apa yang disebut sebagai sabar, itu mewujud di dalam semua keinginan kita, dan dalam kita mengerjakan semua ini hanya ditujukan kepada Allah SWT. Dan karena itu, bagaimana selalu diingatkan, Syekh Qadir mengingatkan kita bahwa kita tidak ada manfaatnya dalam menjalankan kegiatan-kegiatan yang sifatnya sosial, kemasyarakatan, tanpa diikuti dengan kegiatan-kegiatan yang sifatnya adalah lebih kepada pribadi-pribadi kita, di mana secara ritual dikatakan bahwa menegakkan syariat itu yang tidak lain adalah membersihkan lahiriah kita dari najis, harus dibarengi dengan upaya kita membersihkan batiniah kita dari segala kotoran. Jadi Syekh Qadir mengatakan sebagaimana wudu membersihkan atau mensucikan fisik kita, maka Syekh mengatakan bahwa bersihkanlah, sucikanlah qalbu kita dengan air dari tempat yang gaib. Maknanya adalah bahwa secara ruhaniyah kita juga harus membersihkan seluruh niat kita, seluruh perjalanan kita, sehingga betul-betul semuanya hanya karena Allah SWT. Dan maknanya adalah bahwa kita semua juga harus siap. Jadi kalau kita ingat di buku Akar Pendidikan Islam, kalau tidak salah, dia mengatakan bahwa kaum muslimin itu sekarang ini harus mengerti fikih. Di satu sisi ya, tidak berarti bahwa semua orang harus menjadi fakih, tapi bahwa pemahaman tentang fikih khususnya muamalah ini menjadi penting karena kita hidup di dalam satu sistem yang sama sekali mengabaikan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT dan Rasulullah. Dan itu bermakna bahwa kita semua para fukara ini harus punya paling tidak pengetahuan dasar untuk bisa mengajarkan kepada muslimin yang lain mengenai dasar-dasar fikih muamalah, utamanya riba, mengenai rukun jual beli, mengenai utang piutang, sampai pada masalah-masalah yang berkaitan dengan misalnya kaidah-kaidah syirkah, cirat dan sebagainya. Jadi
setiap fukara paling tidak harus memahami itu, dan karena itu kemudian bisa mengajarkan kepada muslimin yang lain. Karena memang ini yang saat ini boleh dikatakan sangat kurang, sebab bahkan apa yang disebut sebagai fikih muamalah yang banyak beredar di masyarakat muslimin sekarang ini adalah yang sudah direformasi, yang sudah diperbaharui sehingga dikenal sebagai muamalah kontemporer lah, ya kan, muamalah modern lah, yang intinya kemudian hanya membenarkan praktek-praktek ribawi yang berlangsung. Nah, jadi setiap para harus memahami itu. Dan yang kedua, dalam hal juga bagaimana para sufi mengajarkan pada kita upaya untuk membersihkan kolbu kita. Jadi perjalanan ruhaniyah yang sifatnya pribadi-pribadi ini pun sebisa mungkin juga harus disampaikan kepada umat Islam yang lain, dan itu maknanya termasuk instrumen-instrumen yang diajarkan kepada kita. Jadi bagaimana kita mengajarkan wirid kepada sesama muslim, bagaimana kita mengajarkan diwan dan sebagainya. Nah, karena itu setiap fukara harus juga memahami sejauh yang bisa kita pahami, dan tentang cara-cara dan teknik bagaimana membacakan diwan, bagaimana membacakan wirid kita. Karena berkaitan dengan apa yang sedang kita lihat ini, maka kita harus banyak juga melakukan safar. Jadi apa yang sedang berlangsung di masyarakat muslimin di berbagai kota ini, di mana gairah mereka untuk menyelenggarakan atau menegakkan kembali muamalah, itu harus dibarengi dengan tadi dibarengi dengan kebersihan di dalam perjalanan pribadi setiap muslimin gitu. Jadi karena itu kita harus bersiap untuk melakukan safar, mengajarkan bukan saja kaidah-kaidah fikihnya, tapi juga masalah-masalah hakikatnya, masalah-masalah kerohanian itu. Jadi sejauh ini aspek yang sangat tertinggal, sehingga kita perlu untuk mencoba memulai setiap bepergian juga kita membacakan diwan misalnya, atau mengadakan majelis wirid, sehingga pelan-pelan kebiasaan-kebiasaan untuk menyeimbangkan antara masalah syariat dan hakikat itu bisa dilakukan. Jadi ini memang memerlukan satu komitmen, dan terutama bagi kita pribadi juga masing-masing adalah bahwa inilah perjalanan kita, karena pada akhirnya kita tidak bisa saling menggandalkan, tidak bisa saling menggantungkan di hadapan Allah SWT. Semua adalah masing-masing kita yang akan mempertanggungjawabkannya, dan apakah kita akan mendapatkan ganjaran atau akan mendapatkan balasan yang lain, itu sepenuhnya tergantung pada perjalanan kita. Jadi kita mohonkan kepada Allah SWT untuk kita bisa tumbuh dan berkembang, mengalami transformasi menjadi apa yang disebut sebagai insan kamil. Itu menjadi orang-orang yang sepenuhnya menggantungkan diri kepada Allah SWT dan bisa memberikan manfaat dan pengajaran kepada muslimin yang lain, sehingga semua yang diajarkan oleh Syaikhul Qadir bisa menular dan sampai kepada muslimin dan muslimat yang tidak secara langsung bersama-sama kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanallah rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin. Alhamdulillah.